Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video kita dalam rangkaian 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang berada di nomor 11? Tunggu saja di video-video berikutnya. Nomor 11 itu karena tanggal lahir saya saja. Pemuda ketiga yang akan kita diskusikan bersama-sama itu teman-teman adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dikenal sebagai duta pertama dalam Islam. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Mus'ab bin Umair bin Hathim. Ayahnya itu adalah Umair bin Hathim serta ibunya adalah Khunas bin Malik. Mus'ab bin Umair ini sendiri berasal dari Bani Abduddar begitu. Nah, kedua orang tuanya Umair bin Hathim serta Khunas bin Malik itu sangat mencintai Mus'ab bin Umair. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh Mus'ab bin Umair ini disanggupi oleh ibunya. Ibunya mampu memberikannya karena Khunas bin Malik ini adalah salah seorang yang kaya begitu teman-teman. Jadi pada saat itu Mus'ab bin Umair mendapatkan makanan yang terbaik, pakaian yang lembut, yang halus begitu. Juga mendapatkan sendal-sendal buatan dari Hadramaut serta sepatu-sepatu yang mahal pada saat itu bisa dimiliki oleh Mus'ab bin Umair karena ibunya itu sangat kaya dan mampu memberikan segalanya kepada Mus'ab bin Umair begitu. Nah, pada saat itu juga di Makkah begitu tidak ada seorang pun yang kehidupannya sebagai pemuda kehidupannya terlihat lebih senang melainkan seorang Mus'ab bin Umair seperti itu. Apabila Mus'ab bin Umair berjalan tanpa kita melihatnya pun kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi bahwa yang berjalan itu adalah Mus'ab bin Umair karena wangian yang dipakai oleh Mus'ab itu bisa tercium seperti itu. Begitulah indahnya kehidupan Mus'ab bin Umair pada saat itu. Keluarga Mus'ab bin Umair juga sebenarnya mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang amanah, sosok yang jujur dan sosok yang dapat dipercaya seperti itu. Namun seketika Rasulullah itu menjadi nabi seperti itu, diangkat Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, keluarga dari Mus'ab bin Umair ini mulai menjauhinya seperti itu. Kecuali Mus'ab bin Umairnya sendiri, karena Mus'ab bin Umair ini sendiri juga merupakan sosok pemuda yang cerdas. Nah, pada saat itu para sahabat masuk ke dalam rumah Arqam dan itu berada di kaki bukit Safa seperti itu untuk belajar mengenai Islam seperti itu. Nah, dan kemudian Mus'ab bin Umair juga mengikutinya. Nah, dari saat itulah Mus'ab bin Umair memeluk agama Islam namun masih secara sembunyi-sembunyi. Beberapa hari kemudian Mus'ab juga kembali ke Baitul Arqam seperti itu dan belajar bersama sahabat-sahabat. Namun Utsman bin Talhah melihat bahwa Mus'ab bin Umair ini masuk ke dalam Baitul Arqam, kemudian mengadukannya ataupun memberitahukannya kepada ibunda dari Mus'ab bin Umair yaitu Khunas bin Malik. Karena ibunya mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair ini sudah memeluk agama Islam, seketika saja wajah ibunya itu berubah menjadi marah seperti itu. Sehingga pada saat itu Mus'ab bin Umair diberikan hukuman dan sampai diikat di tiang rumah seperti itu. Namun sosok Mus'ab bin Umair ini sangat tabah menghadapinya, sangat kuat menghadapinya hingga tetap teguh dan kukuh akidahnya kuat untuk memeluk agama Islam seperti itu. Waktu berjalan dan Mus'ab bin Umair pergi berhijrah ke beberapa lokasi hingga kembali seketika juga ibunya itu pun luluh. Luluhnya karena melihat bahwa hukuman diikat itu sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan sosok Mus'ab dewasa seperti itu. Jadi pada akhirnya Mus'ab pun diterima, namun kekayaan ataupun kemewahan yang sebelumnya dimiliki ataupun dirasakan oleh Mus'ab bin Umair ini yang diberikan oleh ibunya itu tidak didapatkannya lagi. Sehingga seketika saja pada saat dulunya Mus'ab bin Umair itu merasakan hal yang enak-enak, seketika saja itu berubah seperti itu. Nah,
seiring berjalannya waktu pun Mus'ab bin Umair terus mengajak ibunya untuk meninggalkan paganisme, namun ibunya tetap kukuh untuk hal itu. Jadi Mus'ab bin Umair juga tidak bisa mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam seperti itu. Kemudian suatu ketika datanglah bangsa Arab, maksud saya itu bangsa dari Yasrib, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rafi bin Malik dan juga Mu'az bin Arfa ya. Mu'az bin Arfa dan Rafi bin Malik. Nah, kedua orang ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta dikirimkan ke sana ataupun dihantarkan ke sana seorang untuk mengajak ke dalam agama Islam seperti itu. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Yasrib untuk menyebarkan agama Islam. Di perjalanan itu Mus'ab bin Umair singgah di suatu bani bernama Bani Gum dan bertemu dengan As'ad bin Zararah. Di lokasi itu Mus'ab bin Umair berdakwah, menyampaikan seluruh hikmah, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengajarkan tentang Islam seperti itu. Hingga banyak masyarakat ataupun warga ataupun kaum dari Bani Gum itu memeluk agama Islam. Kemudian As'ad bin Zararah membawa Mus'ab bin Ubair ini bertemu dengan Usaid bin Khudair. Di saat itu Sa'ad bin Mu'az yang juga merupakan masih saudara dari As'ad bin Zararah mendengar hal itu, bahwa Mus'ab bin Umair akan datang dan menyebarkan agama Islam seperti itu. Sehingga pada saat itu Sa'ad bin Mu'az yang masih berkerabat dengan As'ad bin Zararah mengatakan kepada Usaid bin Khudair agar menjumpai perkumpulan yang dibuat oleh Mus'ab bin Umair ini agar dibubarkan seperti itu, karena mereka merasa kedatangan dari Mus'ab bin Umair ini membawa dampak buruk bagi mereka. Sehingga pada saat itu Usaid bin Khudair mengambil tombaknya dan pergi menjumpai Mus'ab bin Umair. Ketika berada di pertemuan itu, Usaid bin Khudair pun menegur tentang yang dilakukan oleh Mus'ab bin Ubair. Apa yang kalian lakukan seperti itu? Nah, di saat itu juga Mus'ab bin Umair mengatakan, tenanglah dahulu, duduklah dulu, biar kamu bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Kalau kamu merasa hal ini baik, kamu bisa ambil. Kalau kamu merasa ini tidak baik bagi kamu, maka kami akan meninggalkan lokasi ini, seperti itu. Dan di saat itu pun Usaid bin Khudair merasa itu adalah hal yang cukup adil untuk dilakukan, sehingga Usaid bin Khudair duduk bersama dan mendengarkan yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Di situ Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengajarkan hikmah, mengajarkan tentang Islam, sehingga pada akhirnya Usaid bin Khudair pun tertarik dan memeluk agama Islam serta menanyakan kepada Mus'ab bin Umair bagaimana caranya agar bisa masuk agama Islam. Nah, di situ Mus'ab bin Umair mengatakan bahwa mandilah kamu, bersucilah kamu, sucikanlah pakaian kamu, bersahadatlah kamu, lalu salatlah, seperti itu. Di saat itu Usaid bin Khudair pun dari Bani Zararah memeluk agama Islam. Di saat itu juga Usaid bin Khudair mengatakan, di belakangku sebenarnya untuk mengatakan Sa'ad bin Mu'az ada seorang lagi, pemimpin satu kaum. Jika kamu bisa menyampaikan ini kepadanya, maka tidak akan ada kaumnya yang akan menentangnya. Nah, di saat itu pun dengan siasahnya Usaid bin Khudair kembali dan menjumpai Sa'ad bin Mu'az, karena mengetahui bahwa Sa'ad bin Mu'az itu pada awalnya membenci kedatangan Mus'ab bin Umair, karena Sa'ad bin Mu'az itu yang menyuruh Usaid bin Khudair sendiri untuk mengusir Mus'ab bin Umair. Jadi Usaid bin Khudair itu memiliki siasah untuk memberitahukan hal ini kepada Sa'ad bin Mu'az dengan mengatakan bahwa Bani Haritsah itu ingin
eh, menangkap saudaranya yaitu Asad bin Zararah. Seketika pun Sa'ad bin Mu'adz mengambil tombaknya kemudian pergi untuk melihat hal itu. Namun itu sebenarnya hanya dalih agar Sa'ad bin Mu'adz pergi menjumpai Mus'ab bin Umair. Di saat itu Mus'ab bin Umair juga mendapatkan pertanyaan yang sama yang diberikan oleh Usaid bin Udair dari Sa'ad bin Mu'adz tentang apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair di lokasi itu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Mus'ab bin Umair pun mengatakan bahwa duduklah dulu, tenanglah dulu, dengarkan apa yang kami sampaikan. Kalau kamu merasa hal ini baik, kamu bisa mengambilnya. Kalaupun tidak, maka kami akan meninggalkan lokasi ini, seperti itu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz pun mendengarkan hal yang disampaikan karena Sa'ad bin Mu'adz merasa itu adalah hal yang adil untuk mereka lakukan. Kemudian sekali lagi Mus'ab bin Umair itu menjelaskan mengenai Al-Quran, membacakan ayat suci Al-Quran, mengajarkan hikmah, mengajarkan tentang Islam, hingga akhirnya juga Sa'ad bin Mu'adz memeluk agama Islam, seperti itu. Begitulah perjuangan Mus'ab bin Umair yang menyebarkan ataupun menyebarluaskan agama Islam di Madinah, seperti itu. Jadi seluruh kaum ataupun Bani Abdu Ashhal, yaitu yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, serta juga Bani Zararah itu yang dipimpin oleh Usaid bin Udair, itu semuanya memeluk, banyak dari mereka itu yang memeluk agama Islam, seperti itu. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar oleh Mus'ab bin Umair, karena karakteristik dari dakwahnya Mus'ab bin Umair ini juga sangat optimis. Karena Mus'ab bin Umair ini juga diberkahi dengan wajah yang tampan begitu, wajah yang selalu bersinar, ganteng lah, seperti itu Mus'ab bin Umair ini. Cara berdakwahnya yang lemah lembut, optimis, tegas, lugas, seperti itu. Jadi membuat orang tertarik dengan sosok Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair ini sangat cocok kita jadikan contoh apabila kita ingin berdiplomasi seperti itu di dunia saat ini, di pergejolakan saat ini. Sosok Mus'ab bin Umair ini sangat patut kita jadikan contoh untuk kita mampu berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Pada akhirnya juga Mus'ab bin Umair ini mati secara ataupun wafat secara syahid di perang Uhud. Ya, di perang Uhud, ya benar, di perang Uhud. Pada saat itu di termen pertama sebenarnya pasukan muslim menang. Hingga suatu waktu di saat itu pasukan pemanah kaum muslimin itu tidak mematuhi perintah Rasulullah, hingga kaum musyrikin kembali menguasai lokasi pertempuran di saat itu. Kemudian Mus'ab bin Umair itu dengan sigap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang bendera perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu tangan kiri dari Mus'ab bin Umair itu putus seperti itu karena peperangan. Kemudian Mus'ab bin Umair pun mengambil kembali bendera itu dengan tangan kanannya hingga putus kembali tangannya karena peperangan pada saat itu. Kemudian mengambil pedang Rasulullah, mengambil bendera Rasulullah ini dan meletakkannya di dadanya hingga Mus'ab bin Umair pun tertombak seperti itu. Dan pada saat itu datanglah malaikat mengambil bendera perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kemudian memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib, namun dalam wujud Mus'ab bin Umair. Rasulullah pun bertanya, majulah Mus'ab, mengatakan seperti itu kepada Mus'ab. Namun sosok itu menjawab, aku bukan Mus'ab. Di saat itulah Rasulullah sadar bahwa sosok itu sebenarnya bukan Mus'ab lagi, melainkan malaikat yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bendera perang itu dibawa oleh Ali pada saat itu. Jadi pada saat itu pada tahun ke-54 pada tahun ke-3 Hijriah. Pada tahun ke-3 Hijriah lah wafatnya Mus'ab bin Umair secara syahid di usia yang di usia yang ke-41 tahun. Nah, itulah teman-teman cerita mengenai Mus'ab bin Umair. Semoga bisa
menginspirasi ataupun kita semakin tahu mengenai sosok-sosok pemuda yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian cerita kita mengenai Mus'ab bin Umair. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, dan kalau ada mungkin berbalik-balik kalimat yang saya sampaikan, semoga dapat dimaklumi karena ingatan saya juga kadang bertabrakan seperti itu. Sekian dulu cerita kita mengenai sosok pemuda Mus'ab bin Umair. Sampai jumpa di cerita-cerita kita berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.